Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk menambah simpanan amal soleh kita. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali membacakan kitab A'malul Qulub
amalan-amalan hati. Kemarin kita memasuki tentang al-umuru al-munafiyatu litawakkuli, perkara-perkara yang dapat merusak tawakal, tindakan-tindakan yang merusak tawakal. Tawakal kita kepada Allah bisa menjadi rusak ketika kita melakukan beberapa perkara berikut. Yang pertama, at-tatayyur wat tasya'um, yaitu melakukan tatayyur, beranggapan sial. Beranggapan sial. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiyarah. Tidak boleh tiarah, tidak boleh beranggapan sial. Misalnya beranggapan sial dengan angka 13, beranggapan sial ketika melihat orang yang buta sebelah, beranggapan sial dengan ular yang lewat di depan rumah kita saat kita hendak berangkat kerja. Ini semua dilarang dalam Islam. Wat tatayyur wat tasya'um laisa munafiyan litawakkuli faqat bal huwa munafin litauhid. Tatayyur, beranggapan sial, bukan hanya merusak tawakal kita, namun tatayyur juga bisa merusak tauhid kita, bahkan bisa membatalkan tauhid kita. Perkara kedua yang bisa merusak tawakal adalah at-tanjimu wal kuhana, mendatangi peramal dan dukun. Mendatangi peramal dan dukun. Ini salah satu di antara yang dapat merusak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah terjadi di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lama arada Aliun ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ayusafira liqitalil khawarij, ketika Ali bin Abi Thalib hendak pergi memerangi pasukan khawarij, lalu datanglah munajjim, seorang tukang ramal, faqala ya amiral mu'minin la tusafir. Lalu tukang ramal mengatakan, wahai amirul mu'minin, jangan pergi. Fa'inal qamara fil aqrab, sebab sekarang bulan berada di bintang Skorpion, katanya. Di bintang Skorpion. Fa innaka in safarta wal qamara fil aqrab, jika kamu nekat pergi sedangkan bulan ada di posisi Skorpion, hazima ashabuka, teman-temanmu akan kalah, katanya. Kamu akan kalah. Kamu tidak akan menang. Kamu akan sial. Faqala Ali, bal nusafir thiqatun billah. Kami akan tetap pergi. Kami akan tetap berangkat dan kami percaya kepada Allah. Wa tawakkulan 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah, wa takdziban laka, dan aku mendustakan perkataanmu. Fasafara. Lalu Ali bin Abi Thalib berangkat dengan pasukannya, faburika lahu fi dzalika safar, dan Allah memberkahi keberangkatan beliau dan berhasil mengalahkan pasukan Khawarij, dan beliau mendapatkan keberkahan karena beliau melaksanakan apa yang Nabi perintahkan, yaitu membunuh anjing-anjing neraka itu Khawarij. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walau sami'al mu'min khabaran min kahin, seandainya ada orang beriman mendengarkan informasi dari tukang ramal, au arraf, tukang ramal atau kahin dukun, au munajjim atau juru bintang, yang meramal pakai bintang, zodiak, fal khairu kullul khair lahu fi mukhalafati, maka segenap kebaikan ada pada informasi yang berseberangan dengan itu. Kalau dukun mengatakan ngalor, jenengan katakan ngidul, begitu. Jadi lawan aja itu. Maka itulah kebaikan. Itu kebaikan. Dukun mengatakan jangan nikah bulan Suro atau
nikah saja bulan Muharram. Nah, Anda akan dapat keberkahan begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa merusak tawakal kita adalah ta'liqut tamaim, mengalungkan jimat-jimat. Mengalungkan ajimat. Wa minal umuril munafiati litawakkuli ta'liqut tamaim. Ini perkara yang bisa merusak tawakal kita adalah mengalungkan jimat. Kama yaf'alu katsirun minal juhal, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Fayu'allikuna ala sudurihim kharazat surqa. Mereka mengalungkan pada dada-dada mereka manik-manik hijau, ya. Auraqan ya'khuduna minad dajjalin, atau mereka mengambil kertas yang dilipat-lipat dari para dajjal, para pendusta, ya, wal musyawwa'idin, ya, dan orang-orang yang sejenis dari mereka, para dukun tentunya. Yuqsaduna biha himayatu anfusihim. Mereka bermaksud dengan itu untuk tujuan menjaga diri kaum muslimin. Maka wa aina tawakkul 'ala Allah mimman hada shani'ah. Di mana tawakalnya kepada Allah orang yang melakukan ini? Ya. Maka orang yang melakukan seperti ini, menggantungkan jimat-jimat, manik-manik dan sebagainya, dengan keyakinan ini bisa mendatangkan maslahat, menolak madarat, menolak bahaya, maka mereka akan dihukum oleh Allah sesuai dengan tindakan mereka. Apa hukumannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, At-Tirmidzi nomor 2072, An-Nasa'i 4079, Rasul mengatakan, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dipasrahkan kepadanya urusannya. Artinya apa? Allah berlepas tangan. Allah nggak akan memberikan bantuan kepadanya, tapi diserahkan ya urusannya kepada jimat itu. Yang kita tahu jimat adalah benda mati yang tidak memiliki ya kuasa untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Itu kaum muslimin. Ya. Jadi ketika mereka bergantung dengan jimat itu, maka Allah berlepas diri. Allah tidak akan memberikan perlindungan, jaminan kepada orang tersebut. Maka mari kita menjaga diri kita, anak cucu kita. Mungkin sekarang jenengan masih mampu membentengi diri. Belum tentu anak kita ke depan, yang mana semakin ya ke depan semakin berat dakwah, semakin berat menjaga akidah, semakin berat menjaga tauhid jamaah yang berbahagia. Maka mulai sekarang tanamkan kepada anak-anak kita untuk membiasakan diri bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, perkara yang bisa merusak ya, tawakal adalah at-tabarruk bil ahjar wal asjar. Ngalap berkah. Tabarruk dengan batu dan pohon-pohon, ya. Inna tabarruka bil ahjar wal asjar. Sesungguhnya tabarruk, ngalap berkah dengan batu, dengan pohon, wa kullu ma la yajuzu tabarruk bihi, dan dengan semua yang tidak dibolehkan kita bertabarruk dengannya, kullu hadza minal umuril munafiyah litawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Ini semuanya termasuk perkara yang merusak tawakal kita, meniadakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yuaddi mislu hadza ila syirki billah. Bahkan perbuatan itu bisa menyeret untuk jatuh kepada kesyirikan kepada Allah. Lihat sekarang, mungkin jamaah sudah lihat di Facebook, di YouTube, di sebuah tempat ada batu besar dikasih kain, ya, di kerubung kain, dibulet-bulet sampai ke atas. Dan itu disembah, dijadikan tempat untuk meminta-minta, mengaji dan sebagainya. Bahkan yang lebih parah, ada sekelompok orang muslim
ya ngaji di candi ya. Sudah lihat kan? Di candi. Ya, doa di candi itu piye ceritanya gitu. Di tempat ibadahnya orang Hindu dan Buddha. Allah karim kok kenemenan gitu, kebangetan. Juga viral kemarin istighosah di laut ya. Naudzubillah. Semakin ngeri kesyirikan orang sekarang itu, jamaah yang berbahagia. Ada juga pohon yang dikasih kain ya, terus dikasih cungkup ya. Dia jadikan juga tempat untuk beristighosah, bertabaruk. Masya Allah, ini kaum muslim yang berbahagia. Maka wajar ketika Nabi Ibrahim berdoa, waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Ini Nabi loh, yang maksum ya, mengkhawatirkan jatuh kepada kesyirikan. Apalagi kita, maka perbanyak berdoa perlindungan kepada Allah. Berikutnya yang kelima, adamus sa'i fi talabi rizki, tidak melakukan usaha dalam mencari rizki. Ini kesalahan yang fatal saat ini, di mana banyak orang-orang yang ya, menggantungkan rizkinya kepada ya, kakaknya yang jadi pegawai misalnya, atau mungkin kepada ya, saudara yang jadi pegawai, sehingga dia tidak ikhtiar. Akhirnya apa? Dia menjadi pengangguran. Nah, ini perkara yang bisa menghilangkan tawakal jamaah, yang bisa meninggalkan, merusak tawakal. Maka para pemuda hendaknya bekerja, hendaknya melakukan aktivitas yang bermanfaat. Apapun itu pekerjaannya, selama itu halal, itu mulia jamaah, itu mulia. Jadi jangan sampai nganggur, jangan sampai ada al-batalah, pengangguran. Ya, ini penting. Jangan hanya jagake dan sebagainya. Nah, jadi Islam itu sangat mencintai orang-orang yang mau bekerja. Kemudian dalam Quran dan Sunnah ditunjukkan ada beberapa jalan untuk mendapatkan rezeki. Ya, di antaranya adalah yang pertama, di antara sebab rezeki yang paling besar adalah ghanimah. Ghanimah itu perang. Ya, ketika Islam berkuasa, maka Islam mengizinkan untuk menyebarkan dakwah. Ya, ketika negara itu manut, ya, maka aman. Ketika tidak, maka diperangi sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat. Maka disinilah ya, Allah menjadikan ghanimah salah satu di antara harta yang paling halal di muka bumi ini. Dalam surat Al-Anfal ayat 69 Allah berfirman, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Ya, makanlah, manfaatkanlah sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang pertama. Bahkan Nabi menyatakan wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Ya, dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua pintu rizki yang terbaik adalah al-amalu bil yad. Ya, al-amalu bil yad, pekerjaan dengan tangan sendiri. Rasul bersabda dalam hadis Al-Bukhari ya, nomor 1968, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyatihi. Masya Allah, tidaklah seseorang makan sesuatu makanan yang lebih baik daripada dia makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana yakulu min amaliyati. Sedangkan Nabi Daud itu memakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Bahkan dalam hadis Bukhari juga Nabi bersabda, la ayyah-tatiba ahadukum huzmatan ala dhuhri. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh
Kalau ada salah seorang di antara kalian pergi ke hutan membawa tali, kemudian mencari kayu, kemudian dipanggul di pundaknya, ya, khairun lahu min ayas'ala ahadan, lebih baik baginya daripada dia mengemis, meminta-minta kepada seseorang. Fayu'tiyahu aw yamna'ahu, ya, apakah dia diberi atau tidak diberi. Maka kaum muslimin, bekerjalah. Islam tidak menyukai kemalasan dan pengangguran. Maka bahkan Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali, ya, wal haram, ya, wal ma'sam wal maghram, wa a'udzubika min fitnatil qabri wa azabil qabri. Itu di antara doa Nabi. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika minal kasal, berlindung kepadamu dari kemalasan, wal haram, dari pikun, wal ma'sam, dari dosa, wal maghram, dari hutang, wa min fitnatil qabri, dari fitnah kubur, wa adzabil qabri, dan dari siksa kubur. Perhatikan doa Nabi, wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri, dari fitnah kubur dan azab kubur. Berarti ini berbeda. Fitnah kubur itu sendiri, azab kubur itu sendiri. Kalau seandainya sama, nggak mungkin Nabi berdoa dengan dua lafaz ini. Cukup wa min azabil qabri, selesai. Ternyata Nabi berdoa dengan lafaz yang berbeda. Ini menunjukkan apa? Fitnah kubur itu punya definisi sendiri, siksa kubur punya pengertian sendiri. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan kubur. Malaikat mungkar dan nakir datang bertanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Itu fitnah kubur. Kalau seseorang selamat dari fitnah kubur ini, dia berhasil menjawab, baru mendapatkan nikmat kubur. Sedangkan orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan ini akan mendapatkan azab kubur. Nah, itulah yang Nabi berlindung darinya. Yang ketiga di antara pintu rezeki yang terbaik adalah at-tijarah, berdagang. Wa hiya amalu katsirin minal muhajirin wal ansor. Dan tijarah, perdagangan ini adalah pekerjaan mayoritas sahabat muhajirin dan ansor. Lihatlah, ketika tiba di kota Madinah, sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau itu hendak diberi oleh saudara, ya, angkatnya. Jadi Nabi ketika tiba di kota Madinah saling mempersaudarakan penduduk asli kota Madinah, yaitu kaum Ansor, dengan penduduk pendatang, yaitu Muhajirin. Abdurrahman bin Auf dipanggil oleh saudara angkatnya, wahai saudaraku, ini sawahku, ladangku, silakan kamu ambil separuh untukmu. Dan ini istriku, ada dua, mana yang kamu suka, tak ceraikan, lalu kamu nikahi nanti. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku nggak butuh itu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Dulluni ala suq. Tunjukkan padaku di mana pasar. Masya Allah. Rawahu al-Bukhari nomor 1944. Kemudian yang keempat, di antara, ya, salah satu jalan rezeki yang halal dan baik ada al-harthu wal gharsu waz zar'u. Apa itu? Pertanian, bertani. Bahkan ulama mengatakan wahya min ahami anwa'is sa'i fi rizqi. Bertani itu termasuk di antara, ya, kegiatan yang sangat penting dalam mencari rezeki. Kenapa? Lima fiha min tawakkulin 'ala Allah. Karena dalam pertanian itu terdapat tawakal tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. La yujad fi ghariha, yang tidak ditemukan selain pada pertanian. Ya, jadi orang yang bertani itu betul-betul bergantung kepada Allah. Dalam apa? Dalam menumbuhkan tanamannya, dalam menjaga tanamannya dan menghasilkan tanamannya. Kan yang bisa menumbuhkan hanya Allah.
Petani hanya bisa berusaha mengolah tanah sesuai dengan ilmu pertanian, kemudian menyemai benih, kemudian menanam dan seterusnya sampai berbuah, sampai panen. Itu kan tawakal semua kepada Allah. Ya, itu tawakal semua kepada Allah. Bagaimana gak tawakal? Wong yang bisa menjadikan tumbuh itu Allah, yang menjadikan berisi tanamannya juga Allah, yang menjadikan nanti panen tidaknya juga Allah. Nah, kadang orang sudah bagus dalam mengolah sesuai dengan teori yang didapatkan selama pertaniannya, dilalah ya nggak nguwo ya. Kadang nguwo kena angin ambruk kabeh. Kalau nggak gitu kena banjir. Kalau nggak gitu pas panen reganya murah, ya kan ya. Jadi sekali lagi petani itu termasuk sarana tawakal tingkat tinggi jamaah. Nah, maka mulai sekarang yang ditakdirkan punya ya, kesibukan bertani, maka jadikan ini lahan ya ibadah dan pahala, kan begitu, masya Allah. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, yang keenam, adamu sa'i fi talabil ilaj. Ya, di antara perkara yang merusak tawakal kita adalah tidak mencari pengobatan, tidak berusaha mencari kesembuhan. Nah, ini tindakan yang bisa merusak tawakal. Ya, ketika dia sakit, dia pasrah kepada Allah tanpa menempuh sebab, tidak mencari obat, tidak berobat. Ini merusak tawakal. Nabi bersabda, "Ma anzalallahu azza wa jalla da'an illa anzalalahu syifaan." Ya. Tidaklah Allah menurunkan obat, Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan untuknya penawarnya atau obatnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Kita diperintahkan untuk ikhtiar, mencari obat ketika sakit, kan begitu. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam amara bitadawa. Bahkan Nabi juga memerintahkan kita berobat dalam hadis At-Tirmidzi nomor 2038 dan Ibnu Majah 3436. Tadawa ibadallah, kata Rasul, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Tadawa ma huwa illa akhdhun bil asbab allati syara'aha Allah subhanahu wa ta'ala. Berobat itu adalah ikhtiar yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan terakhir dari bab tawakal adalah min kisosil mutawakilin. Nah, di sini akan diberikan kisah-kisah orang yang bertawakal. Nah, kata pengarang kitab ini, inna minal umuri lati tahussul abdu ya ala tawakkuli ala Allah wa ta'allaqu qalbuhu bihi. Sesungguhnya di antara perkara-perkara yang mendorong seorang hamba untuk bertawakal kepada Allah dan menggantungkan hatinya hanya kepada Allah adalah membaca kisah-kisah orang soleh yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab apa yang menimpa mereka itu ada pelajaran kaum muslimin, ada pelajaran. Yang pertama, pengarang membawakan kisah ra'su haula'il mutawakkilin, ya, yaitu penghulunya orang-orang yang bertawakal, pemimpinnya orang-orang yang bertawakal. Siapakah pemimpin orang-orang bertawakal? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam hadis Muslim nomor 843. Lama nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabi fi Duadin. Ketika Nabi dan para sahabat tiba di sebuah lembah, wa 'allaqa sayfahu fi syajaratin. Nabi menggantungkan pedangnya pada sebuah pohon. Wa tafarraqan nas fil wadi. Orang-orang berpencar di lembah itu, ada yang di sana berpencar. Nabi sendirian di bawah pohon. Beliau berteduh sambil istirahat pulang dari perang. Yastadhilluna tahta syajar. Orang-orang berteduh di pohon-pohon cari tempat yang rindang.
ya, lam yurahum illa wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uhum. Kemudian ya, kemudian beberapa dari mereka bernaung, lalu Rasul memanggil mereka dan mereka pun datang. Nabi memanggil mereka, memanggil mereka, fa'atauhu, lalu mereka datang. Fa'idzan bisyakhsin, tiba-tiba di depan Nabi ada seorang laki-laki, wa saifun saqitun, di sebelahnya ada pedang yang tergeletak. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, inna rajulan atani wa ana naim, sesungguhnya laki-laki ini tadi mendatangi saya sedangkan saya sedang tidur. Fa akhadha saifa, dia mengambil pedang saya. Fastaiqattu fa huwa qa'imun ala ra'si, lalu aku terbangun sedangkan laki-laki tadi ada di sebelah kepalaku. Falam ash'ur illa wa saifu sultan fi yadi, dan aku tidak merasakan apa-apa kecuali pedang itu sudah dihunuskan ke leherku, kata Rasul. Faqala li, lantas laki-laki ini berkata, mayyam na'uka minni, siapa yang bisa melindungi dirimu dari diriku, kata laki-laki. Dengan tegas Rasul mengatakan, qultu Allah, kata Rasul, Allah. Summa qala fi saniyah, lalu dia berkata yang kedua, mayyam na'uka minni, siapa yang bisa melindungimu dari diriku, ya. Nabi kembali mengatakan Allah. Qala fasyama saif, lalu setelah mendengar itu, ya, laki-laki tadi pun terjatuh, lemas lututnya, ya, langsung terduduk dan pedangnya jatuh. Pedangnya jatuh. Balik Nabi mengambil dan mengatakan, sekarang siapa yang melindungi kamu dari pedangku? Gak bisa menjawab. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Lihat tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masih tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar, ketika di Gua Sur bersama sahabat tercinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fil ghar, aku berkata kepada Nabi sedangkan aku di dalam goa, lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana, seandainya orang-orang Quraisy di atas, ya, di atas goa ini melihat ujung kakinya, lihat jempolnya, mereka akan melihat diriku dan Rasul. Jadi masya Allah, jadi sembunyi di goa, ternyata goanya nggak dalam, sempit. Ketika orang kafir itu kaki sudah di ujung goa, sudah kelihatan jempol kakinya tuh. Kalau mereka dingkluk, sudah ketemu itu Abu Bakar, ketemu sudah Abu Bakar. Bayangkan, ngeri kaum muslimin, sangat dahsyat waktu itu. Anda bisa bayangkan, Anda mau dibunuh, tiba-tiba pembunuh ada di atas Anda, ya. Ternyata, ya, Nabi bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnainillah salisuhuma. Hai Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu dengan dua orang di dalam gua sedangkan Allah yang ketiga? Allah yang ketiga artinya apa? Allah selalu bersama kita, pertolongannya, penguatannya. Jadi walaupun kita sendirian di kamar, jangan dikira sendirian, ada Allah yang kedua. Ketika Anda berduaan, berbisik-bisik di tempat yang gelap gulita, ada Allah yang ketiga. Ketika Anda bertiga, ada Allah yang keempat. Terus kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Hadza huwa tawakkul. Inilah tawakal, wa tafwid, kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini, ya, nampak pada waktu-waktu yang genting, ya. Maka semakin kita terdesak, harus semakin besar tawakal kita kepada Allah. Semakin kita terpepet, harus semakin besar tawakal kita kepada Allah. Jangan seperti orang sekarang, ketika dalam kondisi terdesak, terpepet, bukannya datang kepada Allah, datang kepada dukun, datang kepada tukang ramal. Nauzubillah min dzalik. Nah, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi semakin berat, ya, himpitan hidup kita,
hendaknya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah bersedih, berduka, ditinggal mati Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta, ditinggal mati sang paman Abu Thalib, pembela dakwah yang belum sempat bersyahadat, lalu pergi ke Taif, diusir, dilempari batu. Nabi diberi hiburan, Nabi dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, dibawa oleh Jibril melakukan Isra dan Mi'raj. Dapat anugerah agung di langit. Nabi mendapat perintah sholat 50 kali rakaat, 50 kali sehari semalam awalnya, lalu menjadi 5 kali. Ini menunjukkan apa? Semakin kita bersedih, semakin kita hendaknya dekat dengan Allah dengan mengerjakan sholat. Tidak ada perkara yang tidak terselesaikan ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentang kisah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Ahmad nomor 20.664 tentang almar'atu wa anzatuha, seorang wanita dengan kambingnya. Dikisahkan oleh Rasulullah SAW, inna imra'atan kanat fihi, ada seorang wanita ya yang memiliki beberapa kambing, ada 12 ekor, sintai asyrah anzan, 12 ekor kambing ya, dan wasisiyataha, dia punya 12 ekor kambing dan memiliki beberapa alat pemintal benang, alat pemintal benang. Lalu ditinggalkan untuk ikut jihad bersama Rasulullah SAW, ikut jihad. Ketika dia pulang, fafaqadat anzan min ghanamiha wa siyataha, hilang 12 kambingnya dan alat pemintal benangnya. Faqalat, lalu wanita tadi berdoa, ya Rabb, innaka qad domanta liman kharaja fi sabilika an tahfadhu alaihi. Ya Allah, sungguh engkau telah menjamin untuk orang yang keluar berjihad di jalanmu untuk menjaganya ya Allah. Wa ini qad faqadtu anzan min ghanami wa siyati. Ya Allah, aku pulang jihad, kambingku hilang, alat pemintalku juga hilang. Wa ini anshuduka anzi wa siyati, dan aku berdoa kepadamu ya Allah, aku matul kepadamu ya Allah. Akhirnya apa? Rasul mengatakan, wanita ini jujur dalam doanya. Ini serius dalam berdoa. Akhirnya keesokan harinya fa asbahat anzuha wa misluha wa syisyatuha wa misluha. Besoknya dikembalikan kambing itu 2 kali lipat dan alat pemintalnya juga 2 kali lipat. Nah, Masya Allah ya. Hilang 12, ternyata setelah berdoa kepada Allah balik 24. Nah, jadi besok kalau ada yang hilang, Anda doa sama Allah. Nah, misalnya, ya Allah saya sholat jamaah, sandalku hilang ya Allah, ya doa sama Allah, nanti diganti sama Allah ya, diganti yang lebih baik. Nah begitu. Nah subhanallah ya. Jadi kaum muslimin, inilah kejujuran tawakal. Nah kejujuran berikutnya ada kisah yang lain yang disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad juga, dan juga Imam At-Tabrani dengan memiliki beberapa syawahid. Rasul menceritakan tentang seorang suami istri ya. Ketika suaminya pulang, dia minta kepada istrinya, istriku, ana ja'i, aku lapar, ada makanan enggak? Sebentar suamiku, padahal istrinya enggak punya apa-apa, tapi dia mengatakan untuk menghibur suaminya, sebentar saya cek di dapur dulu ya. Sudah dia pergi ke dapur, berdoa, ya Allah saya enggak punya apa-apa ya Allah. Sampai agak lama suami manggil, istriku, aku semakin lapar, keluarkan makanan untukku, apapun yang ada wes, entah itu tepung atau daging gitu. Ya sebentar suamiku, ini masih tak cek ovennya gitu. Ya, karena nggak punya apa-apa, doa lagi, ya Allah. Akhirnya apa? Suaminya teriak lagi, istriku, ini sudah semakin gak tahan laparku, keluarkan daging atau apa saja yang ada di dapur. Lalu, ya sebentar suamiku, ini mau tak buka ovennya. Dilala Pak, buka oven Pak, ada daging kambing di situ Pak.
buka tempat tepung, ada tepung di situ. Lalu kata Rasulullah SAW, lau akhodat ma fi rahyaiha walam tangfudha la tolahanatha ila yaumil qiyamah. Seandainya, kata Rasul, seandainya wanita tadi ya, wanita tadi mengambil semuanya atau yang ada di situ, maka tidak akan pernah habis simpanannya sampai hari kiamat. Tapi dia nggak ngambil semuanya, dia sisahkan. Seandainya dia ambil semua daging, akan diganti terus diambil datang, begitu kata Rasul. Tapi dilalah wanita itu nggak melakukan itu. Ya, Masya Allah, ini salah satu karomah dari orang-orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tawakalnya Umar bin Khattab dengan Al-Majdzum, orang yang terkena penyakit kusta. Umar pernah makan bareng sepiring dengan orang penyakit kusta, dan Umar tawakal kepada Allah. Ya. Dalam hadis yang lain tentang Khalid bin Walid dengan racun. Ya, ketika Khalid bin Walid ya, ditantang oleh Raja Romawi untuk minum racun, bismillah dia minum racun. Nah, untuk masalah ini ada catatan, kata pengarang kitab ini tentang kasus ini. Yang pertama, catatan tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kenapa kok nekat makan dengan orang yang kena penyakit kusta? Umar ingin menegaskan bahwa tidak ada penularan penyakit ya. Yang dimaksud adalah Allah yang menjadikan menularkan, begitu. Nah, dan Umar gak ingin menyalahi perintah, enggak. Nah, yang kedua, Umar ingin menjalin hubungan dengan orang yang berpenyakit kusta yang punya kekurangan fisik. Yang ketiga, ya itu tadi ya, hadis yang menyatakan tidak adanya penularan hanya bisa diamalkan bagi orang yang sudah kuat tawakalnya. Adapun yang menjauhlah dari orang-orang yang berpenyakit kusta, ini diamalkan bagi orang yang lemah tawakalnya. Sama dengan kasus Khalid minum racun tadi. Kalau Anda imannya sekuat Khalid bin Walid, nggak apa-apa Anda minum racun seperti Khalid bin Walid. Nah, kan begitu. Tapi kalau Anda imannya nggak kayak Khalid, jangan. Atau Anda nggak seperti Umar imannya, jangan dekat-dekat dengan orang yang penyakit menular. Begitu maksudnya. Paham gak? Inilah karomah Khalid bin Walid, dan ini karomah yang telah didapatkan oleh mereka. Nah, karena beliau yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, tidak akan tersentuh racun dan berbagai musibah. Semoga ini bermanfaat. Yang akan datang kita masuk bab baru ya, yaitu al-khauf. Ya, al-khauf, rasa takut. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.